16 syarat pendaftaran. Sangat banyak orang yang ingin masuk ke Sekte Naga Langit. Lin Yan terkejut dengan jumlah pria dan wanita muda yang ingin mendaftar ke dalam sekte. Tentu saja sangat banyak. Persyaratan untuk masuk pun sangat ketat. Sekte Naga Langit ada kekuatan besar di benua ini. Hanya beberapa yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Contohnya adalah beberapa sekte lainnya dan dua kerajaan besar itu sendiri. Gu Yuena menjelaskan. Apakah kerajaan bintang sekuat itu? Tanya Lin Yan. Tentu saja mereka kuat. Jika tidak, kerajaan ini akan bernama Kerajaan Naga Langit. Gu Yin terkekeh membalas pertanyaan Lin Yan. Perhatian semua. Seorang pemuda berteriak agar semua yang ingin mendaftar diam. Melihat semua orang-orang yang sudah diam, pemuda itu mengangguk kecil lalu berbicara. Dalam beberapa hari ini Sekte Naga Langit akan memilih anak berbakat untuk masuk ke dalam sekte. Aturan kali ini adalah umur tidak melewati 18 tahun karena ini adalah perekrutan untuk murid luar Sekte Naga Langit. Dan kultivasi harus mencapai setidaknya tingkat yayasan Ki tahap ke-6. Ada beberapa peraturan yang ada tentang tingkatan dan usia. Untuk usia 13 tahun ke bawah, setiap anak harus memiliki tingkat kultivasi yayasan Ki tahap ke-6 paling tidak. Untuk usia 14 tahun sampai 16 tahun harus mencapai tingkat yayasan Ki tahap ke-9 paling tidak. Ujar pemuda tersebut. Ia terus menjelaskan semuanya tentang akar spiritual juga. Untuk mereka yang memiliki surat rekomendasi, setiap anak akan langsung melewati seleksi pertama dan kedua. Perekrutan kali ini lumayan ketat karena tidak hanya usia dan tingkat kultivasi yang akan dinilai. Semuanya telah mencakup tentang akar spiritual, ketahanan tubuh dan juga pertarungan. Ujian dibagi menjadi 4 tingkat. Bagi seseorang yang memiliki surat rekomendasi, mereka akan melewati 2 ujian secara otomatis. Ujian ketiga adalah mengecek akar spiritual dan ujian keempat adalah pertarungan nyata. Untuk para jenius yang mendapatkan surat rekomendasi, mereka hanya akan terlihat seperti melakukan ujian terakhir karena sudah pasti setiap jenius dengan surat rekomendasi akan memiliki akar spiritual yang lumayan tinggi. Apakah ada pertanyaan? Pemuda itu melihat ke sekeliling anak yang mendaftar dan tidak ada yang bertanya. Baik. Untuk yang memiliki surat rekomendasi, kalian pergi ke bangunan itu. Perintah pemuda tersebut. Semua yang memiliki surat rekomendasi langsung pergi ke bangunan yang ditunjuk oleh pemuda tersebut. Baik. Untuk yang tidak memiliki surat rekomendasi, ujian pertama sangat sederhana. Pergi ke Sekte Naga Langit dalam waktu yang telah ditentukan. Mulai. Teriak pemuda tersebut saat gerbang dibuka oleh beberapa anggota Sekte Naga Langit. Semua yang mendaftar langsung bergerak secepat mungkin karena mereka tahu bahwa jika ujian itu sangat sederhana, lebih dari setengah dari mereka yang akan gagal dalam ujian pertama. Lin Yan menatap semua anak yang melakukan ujian pertama. Ia kemudian melihat ke arah bangunan yang ditunjuk oleh pemuda tersebut dan berjalan ke arah sana bersama dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Lebih dari 50 anak yang memiliki surat rekomendasi. Mereka semua berasal dari keluarga yang berpengaruh atau klan kuat yang berada di Kerajaan Bintang. Dua wanita yang mencemooh Lin Yan sebelumnya saat berada di kota Seijin pun terlihat di tempat itu.
Alasan mengapa kedua wanita itu bersama Gu Yuena dan Gu Yin, dikarenakan kedua klan mereka memiliki persahabatan. Ketika memasuki bangunan, ada 5 meja yang diisi oleh 5 individu untuk melihat surat rekomendasi. Semua dari mereka adalah tetua luar Sekte Naga Langit. Tentu saja ini adalah kesempatan mereka untuk merekrut murid berbakat di bawah sayap mereka. Buat 5 barisan. Kami akan memeriksa surat rekomendasi kalian. Salah satu tetua luar berbicara dengan nada bermartabat. Lalu semua dari anak-anak itu pun berbaris. Lin Yan, Gu Yuena dan Gu Yin mengambil barisan paling pinggir. Di depan mereka ada 2 pria yang juga ikut berbaris. Di barisan sebelah Lin Yan, ada 2 wanita yang ia temui sebelumnya dan menatapnya dengan mata tidak percaya bahwa seorang anak dari desa akan memiliki surat rekomendasi. Surat rekomendasi bertujuan untuk menjalin persahabatan antara klan atau keluarga berpengaruh lainnya. Itulah sebabnya sejak dahulu, hanya mereka yang memiliki surat rekomendasi. Para kultivator muda yang berbakat yang tidak memiliki klan atau keluarga berpengaruh hampir tidak pernah terlihat memiliki surat rekomendasi. Aku tidak menyangka bahwa orang dari desa akan mendapatkan surat rekomendasi. Wanita itu berkata dengan nada sedikit keras yang membuat semua pria dan wanita muda di tempat itu melihat ke arah Lin Yan. Jaga bicaramu Meng Sui. Gu Yuena tidak senang dengan kata-kata Meng Sui karena ia merasa bahwa Lin Yan tidak sesederhana kelihatannya. Oh, anak dari desa. Sepertinya anak desa itu telah memecahkan rekor. Hahaha. Seorang pemuda tiba-tiba membuka suara sambil tertawa. Yang lainnya juga tertawa karena tentu mereka akan sangat meremehkan orang-orang dari desa. Walaupun memiliki surat rekomendasi, mereka sama sekali tidak percaya bahwa surat rekomendasi itu nyata. Tidak ada keuntungan bagi Sekte Naga Langit untuk memberikan surat rekomendasi kepada anak desa. Walaupun berbakat, kualitas anak dari klan kuat atau keluarga berpengaruh pasti akan lebih tinggi. Lin Yan tidak peduli sama sekali dan menganggap mereka semua sebagai lalat. Bukannya ia meremehkan mereka, tetapi ia pasti akan merendahkan seseorang yang sangat sombong tanpa menunjukkan kekuatan apapun. Bagi Lin Yan, hanya orang kuat yang patut dihormati. Ia memang mengandalkan kakeknya yang entah bagaimana bisa mendapatkan surat rekomendasi. Ia sama sekali tidak sombong seperti anak lainnya yang mengandalkan keluarga mereka juga tetapi sombong karena tidak menggunakan kekuatan sendiri. Para tetua hanya diam saat ini. Mereka tidak ikut campur sama sekali jika tidak ada perselisihan yang terjadi. Hei, aku tidak menyangka bahwa nona muda klan Gu akan membela orang desa. Meng Sui terkekeh. Ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghina Gu Yuena walaupun kedua klan mereka memiliki persahabatan. Jaga bicaramu Meng Sui. Apa kau ingin aku mematahkan kakimu? Kali ini Gu Yin langsung mengancam Meng Sui. Di sekitar Gu Yin, ki miliknya perlahan merembes. Lakukan jika kau memiliki kekuatan. Meng Sui menantang Gu Yin dan ki miliknya juga bocor. Hentikan sampai di sini. Salah satu tetua berbicara yang membuat Gu Yin dan Meng Sui terdiam. Kau akan terkejut saat mengetahui seperti apa surat rekomendasi milik Lin Yan. Dengus Gu Yin. Ayo kita lihat seperti apa itu. Paling-paling, dia hanya akan melewati ujian pertama.
dengus Meng Sui. Ia melirik ke arah Lin Yan dengan tatapan jijik. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan pertengkaran kedua wanita itu. Tidak ada artinya untuk berdebat untuk sesuatu yang tidak menguntungkan. Ketenangan Lin Yan pun membuat kelima tetua itu tertarik. Biasanya untuk seorang anak pasti akan mengeluarkan emosinya di saat seperti ini. Beberapa anggota klan yang berbakat pun tertarik dengan Lin Yan saat ini. Tentu tidak semua dari tuan muda atau nona muda klan besar akan meremehkan semua orang desa. Salah satu pria maskulin menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. Ia menaikkan sudut bibirnya saat ini. Menarik. Instingku mengatakan bahaya dari tubuh anak itu. Tampaknya masuk ke Sekte Naga Langit tidak akan membosankan. Chapter 17 Keterkejutan. Jangan buang waktu. Serahkan surat rekomendasi kalian. Salah satu tetua berbicara karena tidak mau membuang waktu. Mereka juga harus menyeleksi calon anggota sekte baru yang mengikuti ujian pertama. Satu persatu yang memiliki rekomendasi menyerahkannya kepada tetua. Oh, kau berasal dari sana. Aku tidak menyangka bahwa putra pemimpin organisasi Luo akan masuk ke Sekte Naga Langit. 14 tahun dengan akar spiritual biru serta tingkat kultivasi Hautian tahap pertama. Lumayan. Kau sungguh berbakat. Surat rekomendasi ini juga berhubungan denganmu yang artinya ini tidak palsu karena ada cap salah satu tetua dalam. Tunggu di sebelah sana. Seniormu akan membawamu ke tahap ujian ketiga karena surat rekomendasimu hanya mengizinkan kau untuk melewati ujian pertama dan kedua. Tetua tersebut berkata sambil menunjuk ke arah samping. Ada 4 pemuda yang berada di tempat itu. 2 dari mereka akan memimpin 2 kelompok yaitu salah satunya melewati ujian pertama dan kedua. Dan 2 lainnya memimpin kelompok yang melewati 3 ujian. Pemuda tersebut mengangguk kecil. Ia menyeringai dan sedikit arogan. Semua pemuda yang ada di sana pun melirik anak yang berasal dari organisasi Luo. Tentu mereka semua mengenal organisasi besar tersebut yang berfokus pada perburuan penjahat. Selanjutnya, ucap tetua tersebut. Setelah itu, pemuda di depan Guyin pun menyerahkan surat rekomendasinya. Walaupun tidak sehebat pemuda sebelumnya, tetap saja dia adalah salah satu jenius. Kemudian giliran Guyin yang menyerahkan surat rekomendasi. Klan Gu. Aku merasa heran bahwa kali ini klan kalian akan memasuki Sekte Naga Langit. Sebelumnya kalian selalu memasuki sekte lainnya. Tetua itu memeriksa surat rekomendasi Guyin. Guyin. 14 tahun dengan akar spiritual biru serta kultivasi Hautian tahap kedua. Sungguh luar biasa kau mampu mencapai tingkat ini di usia 14 tahun. Tetua itu memuji Guyin dan langsung menyuruhnya ke tempat pemuda sebelumnya karena Guyin juga melewati 2 tahap ujian. Semua yang ada di sana memasang wajah serius saat melihat Guyin. Anggota klan Gu yang terkenal sangat kuat di wilayah Kerajaan Bintang. Kau sudah mencapai tingkat Hautian tahap kedua. Meng Sui memasang wajah jelek karena tahu bahwa Guyin akan mencarinya ketika masuk ke Sekte Naga Langit. Tunggu dan lihat. Sebaiknya kau bersembunyi dariku jika tidak ingin kakimu patah. Guyin menyeringai kejam. Wajah Meng Sui pucat mendengarnya. Tetapi ia menenangkan diri karena tentu klan Meng memiliki banyak senior yang berasal dari klan yang sama dengannya di Sekte Naga Langit.
Sementara klan Bu baru kali ini menjalin kerjasama dengan Sekte Naga Langit. Hentikan. Di sini bukan tempat untuk berselisih. Lakukan ketika kalian masuk ke dalam sekte. Tetua itu memasang wajah gelap karena kali ini para kandidat anggota sekte tampak begitu arogan walaupun mereka semua memang memiliki kualitas lebih tinggi daripada tahun-tahun yang lalu. Guyin berdecak kesal dan pergi ke anggota pelantara dalam yang memimpin ke ujian ketiga. Lalu kemudian Gu Yuena menyerahkan surat rekomendasinya miliknya. Saat tetua itu membaca surat rekomendasi milik Gu Yuena, ia tentu saja terkejut. Gu Yuena, 14 tahun dengan akar spiritual biru bercampur merah serta tingkat kultivasi Hautian tahap ketiga. Kau melewati 3 ujian sekaligus dan hanya mengikuti ujian keempat. Semua yang ada di sana menatap ke arah Gu Yuena dengan wajah sangat serius kali ini. Tidak hanya itu, beberapa tuan muda klan besar langsung membuat Gu Yuena menjadi target untuk dikejar. Bukan hanya bakat, tetapi paras Gu Yuena juga membuat semua banyak tuan muda di sana merasa ngiler. Meng Sui di sisi lain tahu bahwa ia telah menendang besi kali ini. Jika ia ingin berurusan dengan Gu Yin, ia harus melawan Gu Yuena juga yang mungkin akan menjadi murid salah satu tetua pelantara dalam. Selanjutnya, tetua itu melihat ke arah Lin Yan ketika Gu Yuena telah pergi ke 2 anggota Sekte Naga Langit. Di tempat itu, hanya ada 2 anak kali ini. Tentu Gu Yuena dan satu lagi pria yang ada di situ menjadi lawan tangguh di masa depan. Lin Yan yang tiba di depan tetua langsung mengeluarkan surat rekomendasi dari bajunya dan menyerahkannya kepada tetua. Tetua itu sedikit tertarik dan menerima surat rekomendasi milik Lin Yan. Ketika ia membacanya, wajahnya tercengang dan tangannya gemetaran karena baru kali ini membaca surat rekomendasi seperti itu. Tetua itu diam dalam waktu yang lama yang membuat tetua lainnya yang memeriksa surat rekomendasi anak lain menjadi bingung juga. Sudah pasti anak desa itu memiliki surat rekomendasi yang hanya melewati 1 ujian. Sudah syukur baginya untuk mendapatkan surat rekomendasi seperti itu karena dia hanyalah anak desa. Meng Sui yang telah bergabung dengan kelompok Gu Yin pun berkata dengan nada menghina. Banyak dari jenius di tempat itu menatap Lin Yan dengan jijik. Tentu sebagian besar dari mereka akan menganggap orang-orang dari desa itu adalah sampah rendahan. Tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan berbicara. Lin Yan, 14 tahun. Akar spiritual tidak disebutkan. Bakat tidak disebutkan. Dengan perintah langsung dari Master Sekte Naga Langit, Lin Yan akan masuk tanpa mengikuti ujian apapun dan tidak melewati pemeriksaan apapun. Gu Yuena dan Gu Yin menyeringai saat mendengar penjelasan dari tetua itu. Tentu mereka sudah membacanya dan semua tulisan yang ada di surat rekomendasi itu akan membuat siapa saja terkejut. Tidak terkecuali tetua pelantara luar. Bahkan untuk tetua pelantara dalam pun pasti akan terkejut karena dalam sejarah, baru kali ada surat rekomendasi seperti itu. Para jenius di tempat itu terdiam. Beberapa dari mereka gemetaran karena sudah pasti Lin Yan bukan berasal dari desa. Kekuatan di belakang Lin Yan pasti sangat mengerikan sampai-sampai Master Sekte Naga Langit akan membuat surat rekomendasi sendiri.
Itu artinya Master Sekte Naga Langit sangat menghargai Lin Yan dan menghormati orang di belakang Lin Yan sehingga harus membuat surat rekomendasi sendiri untuk Lin Yan. Tubuh Meng Sui berserta dengan satu lagi wanita yang berasal dari klan yang sama sedikit gemetaran. Kaki mereka sedikit melunak karena telah melewatkan kesempatan untuk dekat dengan Lin Yan. Pemuda maskulin yang awalnya tertarik pada Lin Yan pun terkejut. Ia tentu memiliki bakat yang sama dengan Gu Yuena. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Lin Yan akan datang dengan surat rekomendasi seperti itu. Jika bakat Lin Yan dirahasiakan dan dari mana dia berasal dirahasiakan, berarti kekuatan di belakang Lin Yan sudah pasti tidak dapat disinggung oleh Master Sekte Naga Langit sekalipun. Lalu, dengan siapa aku akan pergi? Lin Yan memecahkan suasana hening. Ia memiringkan kepalanya dengan polos karena dua kelompok sebelumnya melewati ujian kedua dan ketiga sementara ia melewati semua ujian yang ada. Melihat sikap Lin Yan, Gu Yuena dan Gu Yin mau tak mau terkikik seketika. Mereka tahu ada yang spesial dengan Lin Yan bahkan tanpa surat rekomendasi itu. Tetapi semua yang ada di sana kini hanya memikirkan satu hal. Tentu mereka tidak bodoh untuk memprovokasi seseorang yang bahkan memiliki latar belakang yang misterius dan Master Sekte Naga Langit pun sepertinya tidak mau berurusan dengan sosok yang ada di belakang Lin Yan. 18 dengan pukulan tunggal. Ruangan itu hening seketika. Tidak ada yang berbicara dan hanya menatap Lin Yan dengan wajah yang sangat serius. Yayasan Qi tahap ke-6. Bagaimana bisa? Salah satu anggota Sekte Naga Langit tercengang saat memeriksa kultivasi Lin Yan. Sebagai kultivator Xiantian, ia tentu akan dapat melacak kultivasi seseorang. Apa? Para pria dan wanita muda yang ada di sana kecuali untuk Gu Yuena, Gu Yin dan para tetua tidak terkejut sama sekali karena sudah mengetahui kultivasi Lin Yan. Apakah kau benar? Apakah dia tidak menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya? Satu lagi anggota Sekte Naga Langit bertanya dengan wajah tidak percaya. Para jenius muda merasa heran saat mengetahui tingkat kultivasi Lin Yan. Itu adalah tingkat kultivasi paling rendah saat masuk ke dalam Sekte Naga Langit. Banyak pikiran aneh yang muncul di benak mereka semua. Master Sekte Naga Langit membuat surat rekomendasi seorang diri dan identitas Lin Yan sangat misterius. Apakah Lin Yan adalah anak haram Master Sekte Naga Langit? Banyak pikiran seperti itu yang terlintas di benak semua orang yang ada di sana. Tetapi ketika mengetahui tingkat kekuatan Lin Yan, mereka merasa jijik. Pasti Lin Yan menggunakan kecurangan sehingga Master Sekte membuat surat rekomendasi seorang diri. Walaupun mungkin Lin Yan adalah anak haram Master Sekte Naga Langit, tetap saja mereka tidak suka anak lemah mendapatkan surat rekomendasi seperti itu. Ternyata hanya sampah yang berasal dari desa. Salah satu tuan muda klan tingkat menengah yang melewati dua ujian mendengus jijik ke arah Lin Yan. Tetapi para tetua tidak berpikir seperti itu. Pasti ada sesuatu yang membuat Master Sekte mereka membuat surat rekomendasi seorang diri. Mereka tidak akan mau mengganggu atau menghina Lin Yan karena mungkin akan memancing amarah Master Sekte Naga Langit. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan perkataan tuan muda yang memiliki tingkat kultivasi Hautian tahap pertama tersebut. Karena Lin Yan mengabaikannya, ia semakin marah.
Tuan muda itu ingin mencari kesempatan untuk menyerang Lin Yan. Bisa beritahu kami dari mana kau berasal dan siapa keluargamu? Tanya tetua yang membacakan surat rekomendasi Lin Yan karena sangat tertarik dengan identitas Lin Yan. Dari desa Pelangi. Aku hanya memiliki kakek dan nenek yang merawatku dari kecil. Selama itu, kami hanya terus berada di desa. Jawab Lin Yan acuh tak acuh. Tentu ia tidak keberatan menjawab pertanyaan seperti itu. Ternyata hanya anak desa menjijikkan. Pasti kakek dan nenekmu yang merupakan orang desa itu menggunakan cara licik untuk menyuap master sekte. Pemuda sebelumnya mencoba mencari masalah kepada Lin Yan. Tentu ia tahu bahwa tidak mungkin menyuap master sekte. Tetapi ia ingin memprovokasi Lin Yan agar menantangnya. Tangannya sudah gatal untuk Lin Yan menjadi bubur. Lin Yan yang awalnya tidak peduli, langsung melihat ke arah tuan muda yang tampak arogan tersebut. Ia merasa tidak masalah jika dirinya dihina dan menganggap itu hanya omong kosong yang tidak penting. Tetapi, jika seseorang berani menghina kakek dan neneknya, tentu ia tidak akan membiarkannya. Apa kau ingin mati? Lin Yan perlahan berjalan ke arah pemuda tersebut. Wajahnya masih tampak datar tetapi ia merasa marah di dalam. Melihat Lin Yan mengancamnya, tuan muda itu memasang wajah jelek. Hanya kultivator tingkat yayasan Qi tahap ke-6 berani menantang kultivator Hautian tahap pertama. Itu hanya cari mati karena perbedaan Qi mereka sangatlah jauh. Menggunakan Qi, seseorang bisa membuat serangan dan kecepatan mereka meningkat drastis. Perbedaan antara kedua tingkat kultivasi memang hanya berdasarkan Qi. Tetapi itu sangat berpengaruh karena dengan Qi yang besar, tidak mungkin bagi kultivator dengan Qi yang kecil bisa menandinginya. Sungguh arogan. Perlihatkan kepadaku bagaimana cara mati yang baik. Aku ingin melihat siapa yang akan mati. Pemuda itu menyeringai dan terus memprovokasi Lin Yan. Aku yakin kakek dan nenekmu juga hanya sampah rendahan yang berasal dari desa. Lanjut pemuda itu sambil berjalan ke arah Lin Yan. Para tetua merasa sakit kepala melihat pertengkaran antara dua anak tersebut. Apakah mereka harus memisahkannya? Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Lin Yan mendapatkan surat rekomendasi seperti itu. Akhirnya para tetua memutuskan untuk membiarkan pertengkaran keduanya. Jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka akan bergerak untuk menghentikannya. Wajah Lin Yan berubah saat mendengar ucapan pemuda tersebut. Darahnya tampak mendidih saat ini karena sangat ingin menghabisi lawannya. Dengan penghinaan seperti itu terhadap kakek dan neneknya, Lin Yan tidak akan membiarkan musuh untuk pergi. Lin Yan. Gu Yuena menatap Lin Yan dengan seksama. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Yan. Ia hanya membiarkannya untuk bertarung. Jika Lin Yan terdesak, ia akan membantunya. Sementara itu Guyin gugup karena pemuda tersebut memiliki kultivasi Hautian tahap pertama. Apakah Lin Yan bisa mengatasinya? Apakah aku harus membantunya? Bagaimana jika Lin Yan tidak suka aku campur tangan? Batin Guyin gugup. Pada akhirnya ia hanya diam dan memutuskan melakukan hal yang sama dengan Gu Yuena. Sudah kuputuskan. Kau akan mati hari ini. Ucap Lin Yan dingin yang membuat semua yang ada di sana terkejut bahwa Lin Yan berniat membunuh salah satu tuan muda jenius.
Dasar bocah lemah yang sangat sombong. Matilah. Tuan muda tersebut langsung melesat ke arah Lin Yan sambil mengayunkan tinjunya yang telah dilapisi oleh ki terkuatnya. Mata Lin Yan melebar saat ia mengaktifkan mata raja. Dengan teknik itu, ia dapat melihat gerakan lawan dengan jelas. Lin Yan pun menyelimuti tinjunya dengan ki terkuatnya lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Bang! Kedua tinju bentrok seketika dan membuat gedung itu sedikit bergetar. Krak! Suara retakan tulang juga terdengar yang membuat semuanya terkejut. Mereka mengira tangan Lin Yan remuk oleh benturan kedua tinju. Bahkan Gu Yuena dan Gu Yin pun sangat khawatir saat ini. Ketika mereka ingin bergerak, mereka langsung berhenti saat mendengar suara teriakan seseorang. Arregegege. Tuan muda arogan tersebut langsung berlutut dan memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya. Ia tahu bahwa tulang-tulangnya telah remuk saat bentrokan itu terjadi. Tentu saja dia akan kalah. Hanya dengan tubuh saja, Lin Yan mampu menghancurkan beberapa bintang roh tingkat kedua yang setara dengan kultivator Hautian walaupun binatang roh tersebut adalah yang terlemah di tingkatannya. Mata semua orang melebar melihatnya. Mereka tentu tidak menyangka bahwa tuan muda dengan tingkat kultivasi Hautian tahap pertama akan kalah hanya dengan satu bentrokan. Bahkan para tetua tercengang dengan kekuatan tubuh Lin Yan yang sangat mengerikan. Semua yang ada di sana mengerti bahwa Lin Yan mendapatkan surat rekomendasi bukan karena kebetulan atau dengan menyuap Master Sekte. Dan semua jenius di tempat itu tahu bahwa Lin Yan adalah kuda hitam sebenarnya di angkatan mereka. Chapter 19 Darah Pertama. Lin Yan menatap tuan muda arogan yang berlutut di lantai dengan tatapan datar. Apakah hanya dengan meremukkan tulang ia akan melepaskannya? Jawabannya tentu saja tidak. Seekor naga memiliki skala terbaliknya sendiri dan tuan muda tersebut telah menyentuh skala terbalik Lin Yan. Kau sangatlah lemah tetapi memiliki omong kosong besar. Aku ingin bertanya. Kau ingin mati seperti apa? Tanya Lin Yan datar sambil menatap ke arah bawah. Itu adalah tatapan predator yang mempermainkan mangsanya. Apa katamu? Coba bunuh aku jika kau berani. Lihat apakah kau bisa lolos atau tidak dari klanku. Tuan muda tersebut terus memprovokasi Lin Yan. Tentu setiap tuan muda klan kuat akan menganggarkan kekuatan klan mereka yang membuat banyak manusia biasa merasa muak. Oh, kau benar-benar ingin mati. Sungguh tidak terduga. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Tenang saja. Tidak akan ada rasa sakit karena aku akan membunuhmu secara langsung. Ucap Lin Yan. Semua yang ada di sana tercengang. Kata-kata Lin Yan menyiratkan bahwa dia adalah orang baik yang akan membunuh musuh sesuai dengan permintaan musuhnya. Kakao. Tuan muda itu pucat seketika karena ternyata Lin Yan sama sekali tidak menempatkan klannya di matanya. Hentikan. Beberapa tetua langsung bergerak karena mereka merasakan niat membunuh Lin Yan yang sangat halus. Lin Yan yang masih menggunakan mata raja, tentu tahu bahwa jika ia telat sedikit, ia tidak akan bisa membunuh musuh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan mengambil sebuah belati dari cincin ruang miliknya lalu melemparnya ke arah kepala tuan muda tersebut setelah melapisinya dengan ki. Jelek. Saat para tetua telah tiba di dekat Lin Yan,
Belati kecil telah bersarang di kepala tuan muda tersebut yang membuatnya tewas seketika. Kelima tetua yang ada di tempat itu membeku karena tidak menyangka bahwa Lin Yan akan bergerak secepat mungkin untuk membunuh tuan muda tersebut. Bahkan semua pria dan wanita muda yang ada di tempat itu merinding karena tidak menyangka bahwa Lin Yan sangat berani membunuh sesama calon murid di depan tetua. Saat ini mereka tahu bahwa di masa depan, jangan mencoba memprovokasi Lin Yan. Keempat murid pelantara dalam pun tercengang dengan keberanian luar biasa Lin Yan. Sementara itu Gu Yuena dan Gu Yin membeku di tempat. Tentu mereka tidak mengharapkan seseorang sepolos Lin Yan akan membunuh seseorang tanpa berpikir dua kali. "Kenapa kau membunuhnya?" teriak salah satu tetua kepada Lin Yan. Apakah itu salah? Dia sangat ingin mati dan aku hanya mengabulkan permintaannya. Jawab Lin Yan polos. Sebenarnya di dalam ia sangat ingin muntah saat melihat sebagian isi kepala yang merupakan otak tuan muda itu keluar. Tetapi ia menahannya saat ini agar tidak muntah. Ini kali pertamanya bagi Lin Yan membunuh manusia dan ia tahu bahwa itu sangat berbeda dengan membunuh binatang roh. Semua yang ada di sana tercengang dengan jawaban Lin Yan. Siapapun pasti tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Sementara itu, pria yang memiliki bakat yang sama dengan Gu Yuena menaikkan sudut bibirnya. "Hei, inilah monster sebenarnya. Tidak takut akan konsekuensi apapun bahkan jika itu menentang klan kuat seorang diri." Batin pria tersebut. Ia semakin tertarik dengan Lin Yan dan ingin membandingkan dirinya dengan sosok tangguh seperti itu. Para tetua tidak tahu harus bagaimana merespon. Jawaban Lin Yan memang tidak salah sama sekali. Namun, masalahnya saat ini, bagaimana cara mereka menjelaskan semua ini kepada klan bocah yang baru saja terbunuh? Mereka pasti juga disalahkan karena kejadian tersebut terjadi di depan mereka. Seharusnya sebagai tetua, mereka akan mampu untuk menghentikan Lin Yan karena semua basis kultivasi mereka adalah Xiantian. Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Kau membunuhnya. Klan anak ini tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Teriak salah satu tetua. Biarkan mereka mencoba. Lin Yan tidak peduli sama sekali. Darahnya tidak pernah mengizinkannya untuk tunduk pada apapun atau takut akan sesuatu seperti sebuah ancaman atau banyak musuh kuat yang mengincarnya. Kelima tetua semakin marah karena Lin Yan terlihat tidak takut sama sekali. Lagi pula, mereka tidak berani menghukum Lin Yan. Sebab, itu karena surat rekomendasi langsung dari Master Sekte Naga Langit. Apa yang terjadi? Suara seseorang tiba-tiba terdengar. Semua yang ada di sana mengalihkan pandangannya ke sumber suara dan menemukan sosok pria parubaya. Tetua pertama. Semua tetua luar buru-buru membungkuk karena tidak mengharapkan bahwa tetua yang merupakan terkuat dari tiga tetua utama akan datang secara pribadi. Di Sekte Naga Langit, sangat banyak tetua. Tetapi hanya ada tiga tetua utama yang bisa memerintah banyak tetua lainnya karena Master Sekte Naga Langit telah memberi mereka otoritas seperti itu. Hanya ada tiga orang yang menjadi atasan tiga tetua utama. Mereka tidak lain adalah Master Sekte, Wakil Master Sekte dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Tetua pertama melihat ke arah anak yang terbunuh dan merasa heran.
Ia melihat ke arah 5 tetua untuk meminta penjelasan. Sebab, semua anak yang ada di sini merupakan jenius yang memiliki surat rekomendasi dan itu artinya, Sekte Naga Langit harus menjelaskan apa yang terjadi kepada klan bocah yang telah tewas tersebut. Seperti ini. Tetua pertama. Salah satu tetua luar menjelaskan semuanya dan tidak berani berbohong sama sekali. Wajah tetua pertama jelek mendengarnya dan menatap Lin Yan dengan dingin. Apa kau tahu bahwa yang kau lakukan membuat Sekte Naga Langit dalam masalah? Tetua pertama menatap Lin Yan dengan tatapan membunuh. Ia tetap menahannya karena merasa masalah akan selesai jika ia menyerahkan Lin Yan. Tidak. Ini masalah kami. Dia lebih dulu menghina kakek dan nenekku. Bahkan jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Mata Lin Yan menyipit sedikit dan tatapan intimidasi terpancar darinya. Tetua pertama terkejut melihat Lin Yan yang tampak seperti predator mengerikan. Ia sering melihat tatapan seperti itu dari binatang roh yang memiliki harga diri tinggi. Dan yang membuatnya semakin penasaran. Siapa kakek dan nenek yang disebut oleh Lin Yan? Siapa kakek dan nenekmu? Tanya tetua pertama karena jika spekulasinya benar, maka ia hanya bisa merasa ingin menangis karena mengingat masa lalu yang kelam. Semua yang ada di sana bingung perubahan situasi yang tiba-tiba. Untuk apa bertanya siapa kakek dan nenek Lin Yan karena saat ini yang terpenting adalah menangkap Lin Yan untuk dihukum. Kakekku bernama Lin Ming dan nenekku bernama Lin Si. Jawab Lin Yan tegas dan kebanggaan tinggi dalam nadanya. Wajah tetua pertama pucat seketika. Saat ini, ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia tidak mau mati sangat cepat jika melakukan sesuatu kepada Lin Yan. Karena, di Sekte Naga Langit, Master, Wakil Master, Tetua Agung dan 3 tetua utama mengenal dengan jelas kultivator tersembunyi di daratan utara. Dan mereka tahu bahwa cucu kultivator tersembunyi tersebut akan masuk ke Sekte Naga Langit sehingga mereka semua penasaran seperti apa sebenarnya cucu dari sosok yang mereka hormati. Dan saat ini, cucu kedua sosok tua tersebut telah membuat masalah bagi Sekte Naga Langit di hari pertama pendaftaran merekrut murid baru. Chapter 20 Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Tetua pertama sedikit ketakutan saat membayangkan sosok Lin Ming dan yang paling mengerikan adalah sosok Lin Si yang tidak kenal ampun. Waktu itu adalah mimpi buruk baginya dan tetua kedua serta tetua ketiga. Bahkan Master Sekte dan Wakil Master Sekte tidak mampu bertahan lama saat bertarung dengan Lin Si. Tetua Agung bahkan lebih buruk karena melawan Lin Ming seorang diri. Mereka semua kalah sangat menyedihkan di hadapan kultivator sehebat Lin Ming dan Lin Si. Tetapi kedua sosok perkasa itu memberi belas kasihan kepada mereka semua dan tidak menghancurkan Sekte Naga Langit. Semenjak itu, jika Lin Ming tahu Lin Si datang ke tempat mereka, semua dari mereka akan menghormati kedua sosok tersebut. Pertarungan itu tidak diketahui oleh siapapun. Namun 6 kekuatan besar Sekte Naga Langit telah menyadari bahwa kekuatan mereka sangatlah lemah. Dan terakhir kali Lin Si datang ke Sekte Naga Langit, dia mengatakan bahwa cucunya akan masuk ke sekte itu dan Master Sekte langsung membuat surat rekomendasi seorang diri. Ia tidak berani menolak permintaan sederhana seperti itu dari Lin Si.
Tetua pertama dan wakil master sekte tentu bertemu juga dengan Lin Si. Mereka bergidik ketakutan saat Lin Si mengancam mereka jika terjadi sesuatu kepada Lin Yan. Ia akan menghancurkan sekte naga langit walaupun ia mengatakan bahwa jangan memperlakukan cucunya dengan istimewa. Dengan wajah pahit, tetua pertama hanya bisa menyerah untuk menyentuh Lin Yan. Awalnya ia datang ke tempat perekrutan untuk menjemput Lin Yan. Tetapi yang ia lihat membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Di permukaan wajahnya tetap biasa saja agar citranya sebagai tetua pertama tidak hilang. Namun punggungnya berkeringat sedikit hanya mengingat sosok tua Lin Si yang mengancam mereka terakhir kali. Untuk membuat formalitas agar tidak mengetahui menunjukkan ia mengetahui identitas Lin Yan. Tetua pertama hanya bisa berkata dengan nada dingin. Aku tidak mengenal mereka. Karena kau memiliki surat rekomendasi dari Master Sekte secara langsung. Aku akan bertanya kepada Master Sekte hukuman seperti apa yang akan kau terima. Tetua pertama muncul di sebelah Lin Yan. Ia langsung membawa Lin Yan pergi menuju Sekte Naga Langit. Di permukaan semua yang ada di sana mendengar perkataan tetua pertama dan membuat spekulasi bahwa Lin Yan akan mengalami nasib buruk karena membunuh Tuan Muda salah satu sekutu Sekte Naga Langit. Para tetua pelantara luar hanya bisa menghela nafas saat tetua pertama mengambil tanggung jawab. Gu Yuena dan Gu Yin merasa gugup karena Lin Yan dibawa pergi. Mereka berdua hanya bisa berdoa agar Sekte Naga Langit mengampuni Lin Yan. Lin Yan yang telah dibawa pergi hanya diam. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk melawan. Ia bahkan tidak bisa melihat tingkat kultivasi sosok yang membawanya pergi. Namun, menilai dari kecepatan mereka bergerak, ia sadar bahwa kekuatan seseorang yang disebut sebagai tetua pertama sangatlah tinggi. Sepertinya Sekte Naga Langit memiliki teknik untuk membuat seseorang mampu terbang di udara. Batin Lin Yan. Ia sangat tertarik untuk melihat teknik seperti itu dan semakin penasaran dengan Sekte Naga Langit. Dari udara, ia melihat dengan mata raja ke arah bawah. Ia menemukan semua anak yang berusaha keras untuk melewati medan yang sulit menuju Sekte Naga Langit. Tidak ada yang menyadari keberadaan mereka di udara. Hukuman apa yang akan diberikan Sekte Naga Langit kepadaku? Tanya Lin Yan saat dibawa seperti karung pasir oleh tetua pertama. Master Sekte akan memutuskan karena surat rekomendasi milikmu berasal darinya. Jawab tetua pertama dingin. Namun ia terkejut dengan ketenangan Lin Yan. Ia sadar bahwa Lin Yan sangat berbeda dengan anak lainnya. Juga, ia sangat terkejut sebelumnya ketika mengetahui Lin Yan membunuh kultivator Hautian dengan sangat mudah dan tanpa rasa takut sama sekali. Jawaban tetua pertama membuat Lin Yan terdiam. Ia hanya bisa menghela nafas panjang dan menunggu hukuman seperti apa yang akan ia terima. Beberapa jam kemudian, mereka telah tiba di Sekte Naga Langit. Lin Yan menatap ke arah Sekte Naga Langit dengan tatapan kagum. Baru kali ini ia melihat sebuah sekte secara keseluruhan. Mungkin kerajaan bintang tampak lebih megah. Namun Sekte Naga Langit terlihat memiliki kelasnya sendiri yang membuatnya tampak sangat istimewa. Terdapat puluh ribuan murid di sekte itu yang membuat Lin Yan semakin bersemangat karena tidak menyangka bahwa jumlah kultivator yang menjadi murid akan sebanyak itu. Semangatnya membara karena sangat ingin membandingkan kekuatan dengan mereka semua.
Tetua pertama tidak terlalu peduli dengan semangat juang Linian yang ia rasakan seperti bara api. Ia terus membawa Linian ke suatu tempat yaitu kediaman Master Sekte. Setelah sampai, tetua pertama perlahan turun dari langit dan mendarat di sebuah taman yang terlihat sangat indah. Linian dijatuhkan seperti karung pasir tetapi ia mendarat dengan mulus. Ia tidak peduli diperlakukan seperti itu dan hanya menatap sekeliling dengan rasa penasaran. Master, aku membawanya. Tetua pertama membungkuk sedikit ke arah dua individu yang sedang tampak bermain catur. Keduanya tidak lain adalah Master Sekte dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Keduanya hanya diam karena masih fokus terhadap papan catur di depan mereka. Tetua pertama hanya diam karena tahu bahwa kedua sosok hebat itu sedang berkonsentrasi untuk bermain. Linian menatap kedua pria parubaya itu dengan rasa penasaran. Yang mana Master Sekte? Batin Linian. Instingnya mengatakan bahwa kedua pria parubaya tersebut sangatlah kuat luar biasa. Ia tahu bahwa instingnya tidak akan pernah salah dalam menilai sesuatu. Juga darahnya seakan-akan berteriak bahaya ketika ia mencoba melacak kedua sosok tersebut dengan mata raja. Setelah setengah jam menunggu, permainan mereka pun selesai dengan kemenangan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Hahaha, tampaknya aku menang kali ini. Tetua Agung Sekte Naga Langit berkata dengan nada senang. Master Sekte Naga Langit hanya menatap Tetua Agung dengan tatapan marah karena ia tidak menyangka akan kalah dalam permainan. Ia pun melihat ke arah tetua pertama dan Linian untuk melupakan kekalahannya. Siapa anak ini? Tanya Master Sekte penasaran kepada tetua pertama. Anak yang Anda buatkan surat rekomendasi secara pribadi. Jawab tetua pertama. Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit menyipitkan sedikit mata mereka dan memeriksa Linian secara cermat. Linian merasa ia telanjang saat empat mata itu memeriksanya dengan cermat. Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit merasa bingung kenapa kultivasi Linian sangat rendah. Ketika membayangkan dua sosok perkasa itu, mereka tentu langsung membandingkannya dengan Linian dan perbedaannya seperti surga dan bumi. Master, ada kejadian seperti ini. Tetua pertama langsung menjelaskan semuanya yang ia ketahui tentang apa yang terjadi. Membunuh Tuan Muda Klan Yi dengan mudah. Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit terkejut dan tidak menyangka bahwa Linian akan membuat masalah bahkan saat sedang berada di pendaftaran masuk. Tetapi, bukan itu yang membuat mereka terkejut. Yang membuat mereka sangat tertarik. Bagaimana bisa Linian dengan tingkat kultivasi Yayasan Qi tahap ke-6 mengalahkan kultivator tingkat Hautian tahap pertama dengan satu pukulan? Episode sebelumnya. Chapter 19 Darah Pertama. Episode berikutnya. Chapter 21 Hukuman.